Shalom anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar kalian semua hari ini? Bapak berdoa kiranya perlindungan, kasih, dan berkat Tuhan Yesus Kristus senantiasa dilimpahkan di dalam kehidupan kalian semua. Haleluya, haleluya. Hari ini kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran agama Kristen. Bapak berharap kalian tetap semangat untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Bapak juga mau mengingatkan kalian supaya menyimak dengan sungguh-sungguh firman Tuhan yang akan Bapak sampaikan hari ini, karena nanti Bapak akan memberikan tugas yang harus kalian kerjakan. Dan setelah kalian mengerjakan tugas yang Bapak berikan, kalian kirim tugas kalian ke Google Classroom. Oke? Haleluya, haleluya. Baik anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Bapak akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul atau tema Bartimeus yang buta disembuhkan oleh Yesus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca firman Tuhan yang Bapak ambil dari kitab Markus pasal 10 ayatnya yang ke-46 sampai ayat yang ke-52. Bapak akan bacakan ayat firman Tuhan ini buat kalian semua. Kalian menyimak dengan sungguh-sungguh ya. Di sana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul dalam perikop firman Tuhan yang akan kita baca hari ini, yaitu dengan judul Yesus menyembuhkan Bartimeus. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni," yaitu artinya guru, ya, "supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kebenaran firman Tuhan yang kita baca barusan, dikisahkan di mana ada seorang yang buta yang bernama Bartimeus, anak Timeus, yang bekerja menjadi pengemis, yang hidupnya hanya mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Hal ini dilakukan oleh Bartimeus karena keadaan yang ada pada dirinya yang buta, sehingga ia tidak bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Yang dapat dilakukan oleh Bartimeus hanyalah mengharapkan belas kasihan atau pertolongan atau uluran tangan orang lain, yaitu dengan cara mengemis. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, beberapa waktu lalu kalian sudah belajar ya firman Tuhan
bagaimana kita harus bersyukur kepada Tuhan atas anggota tubuh yang Tuhan berikan kepada kita. Salah satu anggota tubuh yang patut kita syukuri adalah mata yang Tuhan berikan. Karena dengan mata yang Tuhan berikan kita dapat melihat, sehingga kita dapat melakukan segala sesuatu dengan baik dan lancar. Tetapi ternyata tidak semua orang Tuhan anugerahi atau berikan mata yang sehat, mata yang bisa melihat. Oleh karena itu, betapa kita bersyukur kalau hari ini kita dianugerahi atau diberikan oleh Tuhan mata yang sehat, ya, mata yang dapat melihat oleh Tuhan. Karena itu jagalah mata yang Tuhan berikan supaya tetap sehat dan dapat melihat dengan baik. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Melalui kebenaran firman Tuhan yang kita baca hari ini, kita melihat bahwa Bartimeus memiliki mata yang buta atau mata yang tidak dapat melihat. Dengan mata yang buta, Bartimeus tidak dapat menjalankan pekerjaan atau aktivitas seperti orang pada umumnya yang memiliki mata yang normal. Yang dapat Bartimeus lakukan hanyalah mengemis untuk memenuhi kebutuhannya. Sebagai orang yang buta, tentulah di dalam hatinya yang paling dalam, pasti ia ingin supaya dapat melihat kembali. Namun hal itu sepertinya tidak mungkin bisa terjadi di dalam kehidupannya, karena itu mustahil dapat terjadi. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan firman Tuhan kita hari ini dikatakan, ketika Yesus dan murid-muridnya beserta orang banyak yang berbondong-bondong serta mengikuti Yesus melintasi tempat di mana Bartimeus biasa mengemis. Bartimeus bertanya kepada orang yang ada di situ, apa yang sedang terjadi? Kenapa ada banyak orang? Kenapa ada banyak orang yang datang? Kenapa begitu ramai hari ini? Ya, dan orang berkata kepada Bartimeus bahwa di situ ada Yesus. Ketika Bartimeus mengetahui bahwa di situ ada Yesus, ia tidak membuang kesempatan yang sudah lama ia nanti-nantikan, yaitu supaya Yesus dapat menyembuhkan matanya yang buta, yaitu supaya Yesus melakukan mukjizat di dalam kehidupannya. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Bartimeus begitu yakin dan percaya bahwa Yesus sanggup menolongnya. Bartimeus begitu yakin bahwa Yesus sanggup menyembuhkan dari matanya yang buta, karena selama ini ia telah banyak mendengar tentang Yesus yang telah banyak melakukan mukjizat dalam menyembuhkan orang yang menderita dalam segala penyakit. Bahkan Yesus sanggup menghidupkan orang yang sudah mati. Bartimeus begitu yakin dan percaya bahwa Yesus sanggup memulihkan keadaannya yang ada dalam ketidakberdayaan itu. Oleh karena itu, segeralah Bartimeus berseru kepada Yesus, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Bartimeus berseru kepada Yesus, memohon belas kasihan dari Yesus supaya Yesus dapat menyembuhkan, supaya Yesus mau memulihkan penglihatannya, supaya Yesus mau memelekkan matanya yang buta, sehingga ia dapat melihat kembali. Namun kita melihat ketika Bartimeus mulai berseru kepada Tuhan Yesus, orang banyak mulai menghalang-halangi Bartimeus. Orang banyak mulai menegur Bartimeus supaya dia diam dan tidak berteriak-teriak memanggil Yesus. Namun dengan dihalang-halangi orang banyak, Bartimeus tidak menyerah dan Bartimeus tidak patah semangat untuk berseru kepada Yesus. Justru firman Tuhan mengatakan bahwa Bartimeus semakin keras berseru kepada Yesus. Ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Inilah
bukti bahwa kerinduan yang paling dalam dari hati Bartimius adalah ia ingin mengalami kesembuhan dari matanya yang buta. Apapun tantangan yang dihadapi oleh Bartimius, apapun halangan yang dihadapi oleh Bartimius, dia tetap maju, ya, berseru dan meminta kepada Yesus supaya menyembuhkannya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Baik anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum Bapak melanjutkan untuk menjelaskan firman Tuhan ini, Bapak akan memberikan beberapa soal terlebih dahulu yang harus kalian catat di buku tulis kalian. Haleluya. Soal nomor 1. Apa judul firman Tuhan hari ini? Titik-titik. Haleluya. Soal nomor 2. Apa pekerjaan Bartimius? Titik-titik. Haleluya. 3. Ya. Cerita Bartimius terdapat di dalam kitab titik-titik. Tulis nama kitabnya, pasalnya, dan ayatnya. Dari ayat berapa sampai ayat yang keberapa. Haleluya, haleluya. Karena ketegarannya, karena keyakinannya, dan karena kesungguhannya yang begitu luar biasa dari Bartimius meminta belas kasihan dari Yesus, maka Yesus mengindahkan atau memperhatikan seruan Bartimius tersebut. Firman Tuhan berkata di dalam ayatnya yang ke-49 sampai ayatnya yang ke-52, firman Tuhan berkata, lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu jugalah melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Akhirnya Yesus memanggil Bartimius, dan Bartimius segera berdiri dan datang kepada Yesus. Dan Yesus bertanya kepada Bartimius, apa yang ingin aku lakukan bagi dirimu? Lalu Bartimius menjawab, supaya Yesus mau menyembuhkan matanya yang buta. Maka pada saat itu jugalah Yesus menyembuhkan mata Bartimius, sehingga Bartimius dapat melihat kembali. Melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita melihat bahwa kuasa Yesus begitu luar biasa. Apa yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, dapat dilakukan oleh Yesus. Melalui peristiwa mujizat yang Yesus lakukan ini, Yesus ingin menyatakan dirinya bahwa dia bukan hanya sekedar manusia, dia bukan hanya sekedar seorang guru, dia juga bukan hanya sekedar seorang nabi, tetapi dia ingin menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang penuh kuasa dan penuh belas kasihan terhadap umat manusia. Kita bersyukur karena kita punya Tuhan, punya Allah yang Maha Kuasa, tetapi juga penuh kasih karunia. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Pada saat hidupnya sudah dipulihkan, pada saat matanya telah dibuat oleh Tuhan Yesus melihat, hal yang dilakukan oleh Bartimius adalah mengucap syukur kepada Tuhan. Ia ingin memberikan seluruh hidupnya untuk senantiasa digunakan, ya, untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Alkitab mencatat setelah disembuhkan, Bartimius mengikut Yesus untuk turut serta melayani. Itu artinya Bartimius mempersembahkan seluruh hidupnya untuk memuliakan Tuhan. Haleluya, haleluya.
Puji Tuhan. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Bartimius mengalami dan merasakan kasih dan kebaikan Tuhan melalui kuasa, kesembuhan atau pemulihan dari matanya yang buta. Tetapi setiap kita juga telah menerima kebaikan dan kasih Tuhan Yesus melalui pemeliharaannya setiap hari. Sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini. Dan berkat yang terbesar yang Tuhan berikan dalam hidup kita adalah berkat keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus melalui pengorbanannya di atas kayu salib yang menebus dan menyucikan kita dari segala dosa. Sehingga kita memperoleh jaminan hidup kekal di dalam Tuhan. Oleh karena itu kita mau belajar seperti Bartimius, yaitu untuk mempersembahkan seluruh hidup kita untuk memuliakan Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Baik anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapak akan memberikan beberapa soal untuk melanjutkan soal yang sudah Bapak berikan di depan tadi ya. Kita lanjutkan. Tadi kalian sudah mencatat 3 soal dan Bapak akan tambahkan 2 soal lagi ya. Sekarang soal nomor 4. Jelaskan mengapa Yesus sanggup menyembuhkan Bartimius. Haleluya. Soal nomor 5. Apa yang dilakukan Bartimius setelah ia disembuhkan? Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Bapak mengucapkan banyak terima kasih buat kalian semua yang telah menyimak dengan sungguh-sungguh firman Tuhan yang Bapak sampaikan hari ini. Bapak ucapkan sampai berjumpa lagi dalam mata pelajaran agama Kristen berikutnya. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kalian semua dimanapun kalian berada. Haleluya, haleluya, amin.